Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kisah ini dimulai dari sebuah insiden di tempat kerja yang berkembang menjadi sebuah tragedi besar. Agus adalah seorang pria berusia 33 tahun yang bekerja sebagai leader di sebuah kafe di Jalan Nusa Indah Kresek, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng. Sebagai seorang leader, Agus bertanggung jawab untuk mengarahkan para karyawan lainnya, termasuk Aji, seorang pemuda berusia 18 tahun yang baru saja mulai bekerja di kafe tersebut. Aji masih dalam masa pelatihan, baru seminggu kerja, dan sedang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja barunya. Namun, di tanggal 31 Agustus 2024, terjadi sebuah insiden yang mengubah hidup Agus dan Aji selamanya. Hari itu, seorang pelanggan datang dan meminta rekomendasi dari Aji tentang menu yang ingin dipesan. Namun, Aji yang saat itu masih dalam masa pelatihan, lupa mencatat pesanan tersebut, yang kemudian menyebabkan pelanggan tersebut mengeluh karena menu yang direkomendasikan tidak kunjung datang. Sebagai seorang leader, Agus harus menegur Aji agar tidak mengulangi kesalahan itu. Agus menyarankan agar Aji meminta maaf kepada pelanggan karena kesalahan itu bisa berakibat buruk pada reputasi kafe. Namun, bukannya menerima teguran dengan baik, Aji merasa tersinggung. Meskipun baru bekerja, Aji bersikap defensif dan mulai membangkang terhadap Agus. Sikapnya yang tidak mau menerima kesalahan membuat suasana di kafe menjadi tegang. Agus akhirnya berkata kepada Aji untuk tidak perlu lagi bekerja di kafe jika sikapnya seperti itu. Aji yang merasa dipecat dengan cara yang tidak sopan meninggalkan kafe dengan perasaan sakit hati. Namun, sebelum pergi, Aji sempat mengucapkan ancaman kepada Agus. Keesokan harinya, pada malam tanggal 1 September 2024, Agus dan istrinya yang bernama Elmi Nurmala, yang juga bekerja di kafe yang sama, mereka pulang kerja bersama. Mereka berdua mengendarai motor menuju rumah mereka. Malam itu tampak seperti biasa, tanpa firasat apapun. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba Aji muncul dari belakang dengan mengendarai motor. Tanpa peringatan, Aji mendekati Agus dan Elmi lalu menyiramkan ke wajah Agus. Itu langsung mengenai wajah Agus, membuatnya merasakan panas yang luar biasa. Agus yang kesakitan berteriak memanggil nama Aji beberapa kali dalam upaya memberitahu orang-orang di sekitarnya siapa pelaku serangan tersebut. Elmi yang duduk di belakang Agus juga terkena cipratan di bagian pahanya. Meski luka yang dialaminya tidak separah yang dialami Agus, tubuh Agus mulai berasap akibat efek yang menyentuh kulitnya. Orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian segera berlari untuk membantu pasangan tersebut. Mereka mengambil air dan menyiramkan ke tubuh Agus dan Elmi, berusaha meringankan rasa sakit yang luar biasa. Setelah itu, warga segera membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, dokter dengan cepat menangani Agus dan Elmi. Namun, keadaan Agus sangat parah. Dokter menyatakan bahwa luka yang dialami Agus sangat serius, terutama di bagian wajahnya. Mereka juga mengatakan bahwa Agus kemungkinan besar akan kehilangan penglihatannya secara permanen, karena luka bakar dari telah merusak saraf-saraf matanya. Sementara itu,
Elmi yang mengalami luka di bagian paha masih bisa dirawat dan dinyatakan dalam kondisi yang lebih stabil. Namun, bagi Agus, dunia menjadi gelap selamanya. Mata Agus dinyatakan tidak bisa diselamatkan, dan satu-satunya opsi yang tersisa hanyalah memberikan mata buatan agar penampilannya tidak terlihat terlalu rusak. Kehidupan Agus pun berubah total. Dia tidak hanya kehilangan penglihatannya, tetapi juga kemampuan untuk bekerja. Kejadian ini tidak hanya berdampak pada fisik Agus, tetapi juga ekonomi keluarga mereka. Elmi, yang sebelumnya bekerja sebagai pembuat kue di kafe, harus mengambil alih peran sebagai kepala keluarga untuk menghidupi mereka. Berita tentang penyiraman yang dialami Agus dengan cepat menyebar di media sosial dan media berita. Masyarakat yang mengetahui cerita Agus merasa simpati dan marah kepada Aji, pelaku yang tega melakukan perbuatan keji tersebut. Kasus ini pun menjadi viral, dan perhatian publik tertuju pada nasib Agus yang sangat memprihatinkan. Di tengah simpati yang mengalir, seorang konten kreator bernama Pratiwi Novianti, yang lebih dikenal dengan nama Teh Novi, mendengar tentang kasus Agus. Teh Novi, yang dikenal sering turun tangan dalam membantu korban-korban kriminal dan masalah sosial, merasa tergerak untuk membantu Agus. Teh Novi tidak hanya ikut bersimpati, tetapi juga mengambil langkah nyata dengan memulai penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan Agus. Teh Novi juga mengundang Agus ke sebuah podcast yang dipandu oleh Denny Sumargo, seorang tokoh publik yang juga peduli terhadap kasus-kasus sosial. Dalam podcast tersebut, Agus menceritakan detail kejadian penyiraman yang dialaminya. Ia menceritakan bagaimana hubungan kerjanya dengan Aji yang awalnya biasa saja, hingga akhirnya meledak menjadi konflik yang berujung pada tragedi penyiraman. Selama podcast itu, banyak penonton yang semakin bersimpati terhadap Agus. Mereka tersentuh oleh ceritanya dan mulai berdonasi untuk membantu biaya pengobatan dan kehidupan Agus yang sekarang sudah tidak bisa bekerja. Teh Novi yang menginisiasi penggalangan dana ini memastikan bahwa semua donasi yang terkumpul akan langsung masuk ke rekening Agus untuk kebutuhan pengobatan dan rehabilitasi. Namun, keadaan yang tampaknya berjalan dengan baik pada awalnya, kemudian berubah ketika masalah baru mulai muncul. Beberapa minggu setelah donasi terkumpul, tersiar kabar bahwa sebagian dari dana yang seharusnya digunakan untuk pengobatan Agus justru digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Dana donasi yang terkumpul dari publik yang berjumlah hingga miliaran rupiah dikabarkan tidak sepenuhnya dialokasikan untuk pengobatan Agus. Sebagian besar dari uang tersebut telah digunakan oleh Elmi, istri Agus, untuk membayar hutang keluarganya. Teh Novi yang merasa bertanggung jawab atas penggalangan dana ini mulai menyelidiki dan mencari tahu kebenarannya. Saat ia mengecek mutasi rekening Agus, ditemukan bahwa ada beberapa transfer besar yang dilakukan ke anggota keluarga Agus, termasuk sebesar 50 juta rupiah yang dikirim beberapa kali, serta 98 juta rupiah yang dikirim kepada seorang kerabat bernama Miftahul Jannah, atau yang disebut Wawa, yang dikabarkan digunakan untuk membayar hutang rumah. Mengetahui hal ini, Teh Novi merasa kecewa dan terhianati. Uang yang seharusnya digunakan untuk pengobatan Agus, ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan kesehatan Agus. Ia mendatangi rumah Agus untuk meminta penjelasan, tetapi Elmi, yakni istri Agus, justru menunjukkan sikap yang kurang ramah dan tidak kooperatif. Elmi bahkan tidak mengucapkan terima kasih kepada Teh Novi, meskipun donasi yang terkumpul telah mencapai miliaran rupiah. Ketika ditanya mengenai penggunaan dana tersebut, Agus dan Elmi memberikan penjelasan bahwa mereka menggunakan sebagian uang tersebut untuk membantu keluarga, terutama Wawa, yang menampung dan merawat Agus setelah serangan tersebut. Namun, alasan ini tidak diterima dengan baik oleh publik, yang merasa bahwa dana tersebut seharusnya difokuskan untuk pengobatan Agus terlebih dahulu.